Salam. Video ini saya tujukan kepada para mu'alaf yang telah melakukan berbagai macam ejekan-ejekan terhadap kekristenan seperti Dondi Tan ataupun Irene Handono, semuanya agar mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu kesalahan. Saudara, jika mereka bisa jadi mu'alaf, video ini menjawab semuanya. Lebih-lebih orang Kristen yang sudah merasakan nikmatnya, indahnya hidup sebagai orang Kristen karena kebenaran salib. Kalau orang Kristen itu mengetahui perilaku Muhammad, kelakuan akhlak, tidak mungkin jadi mu'alaf. Bagaimana sejarah penyebaran Islam dari Madinah sampai ke Baitul Maqdis, enggak mungkin jadi muslim, saudara. Enggak mungkin. Bahkan kenapa sampai di Indonesia, kalau tahu sejarah Imam Bonjol, maka tidak mungkin orang Kristen masuk Islam, atau tidak mungkin orang Batak itu menjadi mu'alaf. Itu tidak mungkin. Itu saudara-saudara. Jadi mereka tidak tahu akhlak Muhammad, perilakunya itu. Kalau mereka tahu, tentu saja mereka akan tidak mau menjadi orang Kristen, tidak mau menjadi orang Islam. Yang kedua, kalau orang Kristen tahu bahwa Nabi Muhammad masuk neraka berdasarkan Quran, bahwa Muslim itu dan Nabi Muhammad semua masuk neraka, itu sudah ditetapkan sebagai orang yang masuk neraka. Ya, masuk neraka, saudara-saudara. Karena tertulis di dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antaramu, kamu hai Muhammad, kecuali kamu akan masuk neraka. Semuanya masuk neraka, saudara. Jadi yang nggak mungkin itu dengan alasan apapun. Maka di surat Maryam ayat 71-72 itu mengatakan bahwa Muhammad adalah sahabatnya masuk neraka. Mungkin dengan alasan menikah sekalipun, akan tetap teguh seorang muslim yang muslim ini, dia tak akan tetap teguh imannya. Karena nggak mungkin saudara masuk Islam. Dia tetap akan teguh dengan kekristenan, karena ajaran Kristen itu kepastian masuk surga, tingkah laku, model, dan tata cara berakhlak jauh langit bumi orang Islam dengan orang Kristen. Kalau nggak jadi munafik, nggak bisa jadi muslim. Itu. Jadi para mu'alaf juga itu, mereka jadi muslim itu karena mereka jahat. Walaupun dengan alasan menikah sekalipun, akan tetap teguh dengan ajaran Yesus. Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa Muhammad tidak ada di dalam sorga.
dia ada di neraka. Itu. Alasan yang ketiga, jika orang Kristen tahu persis bahwa keselamatan pasti, artinya semua agama ini kan mencari keselamatan. Seluruh agama itu menetapkan bahwa masuk surga atau tidak. Itu. Nah, Kristen itu memastikan kita masuk surga. Sedangkan agama yang lain tidak ada masuk surga itu. Tidak mungkin masuk surga. Bahkan tidak ada upaya sedikit pun untuk masuk surga itu. Islam itu adalah ajaran sesat. Seperti kepastian yang diajarkan oleh Yesus Kristus, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, beriman, masuk surga, hidup kekal selama-lamanya. Yang ditunjukkan dalam Roma 5 ayat 9-10, Yohanes 10 ayat 28, 27-28, ataupun di Yohanes 6 ayat 47. Nggak mungkin masuk agama itu. Jadi begitu, saudara-saudara. Apalagi di Kisah Rasul 4 ayat 12 tentang ajaran-ajaran yang benar itu. Seperti yang disuruh untuk keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, sedangkan dalam Islam itu masih mudah-mudahan, ataupun di dalam ajaran bahwa Yesus Kristus menjamin kita masuk surga. Yang kelima, kalau memang orang Kristen itu bahwa ajaran-ajarannya yang aneh-aneh seperti itu, poligami ataupun suruh minum kencing onta, ya nggak mungkin masuk Islam. Nggak akan masuk Islam, saudara. Suruh minum kencing onta, siapa yang mau minum kencing onta? Itu. Sangat tidak masuk akal kita ketemu hadis-hadis, ataupun sekarang kalau Anda naik haji, nggak mungkin. Dan di dalam Islam itu sendiri, bagaimana mungkin bahwa kita semua ini bisa menjadi muslim dalam keadaan seperti ini? Wanita nggak mungkin menjadi muslim. Kenapa? Wanita adalah salah satu makhluk yang paling banyak diejek dan dihina. Wanita hanyalah alat-alat untuk menghina yang lain. Beda jauh dengan semestinya yang kita rasakan, saudara. Jadi tidak mungkin seorang wanita itu menjadi muslim. Karena wanita boleh dipukul, boleh disiksa. Kemudian pahalanya itu beda jauh dengan laki-laki. Apakah wanita nanti akan mendapatkan kebahagiaan seperti yang direncanakan bagi muslim laki-laki, bahwa nanti akan mendapat hadiah 72 bidadari itu? Nggak ada ceritanya, saudara. Nggak ada itu. Nah, tidak mungkin menjadi wanita, apalagi orang Kristen, wanita Kristen masuk Islam. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 34 ataupun An-Nisa ayat 24, bahwa wanita itu boleh digauli kapan saja.
Nggak mungkin itu. Jadi pahamlah kita bahwa tidak ada alasan orang untuk masuk Islam. Sebenarnya tidak ada alasan bagi orang Kristen apalagi mengikuti ajaran gurun itu, karena kitab mereka mengutuk orang Kristen. Jadi kitab suci ini mengutuk orang Kristen karena apa, saudara? Karena orang Kristen terkutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sebegitunya, saudara. Misalnya surat Al-Maidah ayat 47, hendaklah pengikut Injil, maksudnya orang Kristen, mengikuti apa yang diturunkan Allah di dalamnya, dan hendaklah mereka terus mengikuti ajaran kekristenan ini. Barang siapa yang tidak mengikuti apa yang diturunkan Allah di dalamnya, maka mereka adalah orang-orang busuk. Ulaika humul fasikun. Orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam berdasarkan Quran surat kelima ayat 47, mereka adalah sebusuk-busuknya makhluk manusia yang fasik. Fasik itu, saudara, lebih parah daripada orang kafir. Lebih parah dari orang kafir daripada menjadi muslim ataupun orang kafir. Jadi kitab mereka sendirilah yang mengutuk. Jadi Allah mengutuk orang Yahudi dan orang Kristen yang masuk Islam. Yang ketujuh, ini harus saya sampaikan, ya, adalah ketakutan pada ancaman-ancaman ketika menjadi minoritas. Akhirnya ikut ajaran Al-Quran. Ikut ajaran itu, saudara-saudara. Karena ketakutan. Saya masuk Islam aja karena susah bagi saya untuk menjadi orang Kristen ini. Susah, saudara-saudara, katanya. Ya, apa boleh buat, saya harus menjadi orang Islam karena mayoritas. Jadi ini takut pada ketakutan yang tidak perlu ditakuti. Akhirnya ikut ajaran Al-Quran. Takut dirampok, takut dijarah, takut tidak makan, takut dihabisin hidupnya. Rekam jejak dan sepak terjang saudara sepupu kita itu sudah terkenal sadis sejak 1400 tahun yang lalu. Ketika Nabi itu menerima wahyu pertama, dalam waktu singkat, kenyamanan orang-orang Yahudi dan orang Kristen yang ada di Madinah itu terpaksa harus meregang nyawanya. Terpaksa harus mengikuti ajaran itu. Nanti itu. Jadi saudara-saudara, dalam waktu singkat orang Yahudi dan orang Nasrani itu 5.000 nyawanya. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Umar itu. Dia menghabisi di mana sisa orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu dihabisin oleh Umar bin Khattab. Tega ini bangsa, saudara-saudara, Yahudi itu.
Di Madinah, setelah selesai hidup orang-orang Yahudi di Madinah, anaknya diambil, istrinya diperkosa oleh Nabi Muhammad. Ya, beliau mengambil alih, menguasai suku-suku kecil yang ada di Mekah dan Madinah. 20 tahun kemudian agama itu memasuki Palestina, membabat nyawa lebih kurang 1,5 juta orang. 300 tahun kemudian, selama 300 tahun menguasai Spanyol, dan tentu saja 400.000 nyawa hilang selama itu, diperkirakan. Memasuki Balkan, Armenia, 1,5 juta nyawa orang kafir meregang. Masuk India sehingga berdirilah Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Itu 1,5 juta nyawa manusia. Itu semua tercatat, saudara-saudara. Jadi apa? Imam Bonjol. Sampai Imam Bonjol, saudara-saudara. Iya. Begitu banyaknya nyawa yang harus hilang ketika Imam Bonjol menghabisi 600 nyawa orang Batak. Orang Batak semua tahu itu. Luhut Panjaitan juga tahu. Tuanku Rao, Tuanku Lelo memasuki tanah Batak. Mulai dari Tarutung, mulai dari Sipirok Tarutung sampai masuk tanah Karo. Inilah sejarah yang harus kita ingat untuk menolak lupa. Apakah masih disangkut-sangkutkan itu sejarah Imam Bonjol itu? Kalau mau minum madu itu ya harus ada sengatan lebahnya. Nggak bisa, saudara-saudara. Kalau Anda tahu sengatan lebah itu adalah terapi obat, Anda harus menghadapi lebah. Jadi bagaimana reputasi Islam ini harus kita lawan, supaya masa depan kita menjadi masa depan yang lebih bagus. Jadi penyebaran Islam ini seperti COVID-19 yang melabrak siapa saja di depannya, memastikan dengan cepat, porak-poranda, apa saja, peradaban, bahkan dokter sendiri yang ngek karena ngelawan COVID itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita menghentikan laju Islam di zaman modern ini? Dan agama ini adalah agama yang sangat cepat peredarannya, karena mereka memang harus melakukan kekerasan. Jadi Islam ini merangsek ke negeri-negeri, entah berapa nyawa melayang selama ini. Orang-orang pintar yang mendukung agama ini terkecoh. Mereka profesor, doktor, bahkan presiden, banyak sekali pemimpin negara yang beragama Islam. Mereka hanya beragama mengikuti apa yang seharusnya selama ini. Tapi mereka hanya mengikuti agama Islam itu tutup mata. Kira-kira begitulah. Bangsa ini menjadi dungu karena keyakinan, karena Islam. Banyak profesor, doktor, menjadi doktor Rocky Gerung
Rocky Gerung ikut mu'alaf dan dengan bangganya mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Secara manusia mereka waras, tapi mereka sakit jiwa karena ayat-ayat Al-Quran itu sangat tidak benar. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu membawa ketakutan kepada manusia kafir. Musulman, orang berakidah nyawa Imam Bonjol, Tuanku Rao, masuk dari Sipirok, Tarutung. Banyak sekali korban nyawanya. Kalau ini zaman modern ini begitu luar biasanya, saya yakin Islam ini kalau karena banyaknya tipu-tipu Islam ini, ya saya kira ratusan ribu orang akan segera meninggalkan keyakinan ini. Berapa banyak orang nias ketika tsunami dari jadi korban gempa nias itu jadi mu'alaf karena takut ancaman kelaparan, takut dengan apa yang terjadi atas orang Islam waktu itu. Iya, mereka harus memberikan bantuan itu. Tetapi setelah saya masuk Kristen, banyak orang nias yang kembali masuk Islam, masuk Kristen lagi. Sempat mereka mu'alaf, banyak sekali yang mu'alaf. Tapi memang saya harus bersyukur, semua karena kemurahan Tuhan. Iya. Jadi bagaimana memberikan bantuan kepada Muslim supaya mereka meninggalkan keyakinan itu. Ya, banyak mereka yang jadi mu'alaf karena takut jualannya, tokonya kena kerusuhan. Dan kita bicara khusus di negara mayoritas Indonesia ini. Jadi sejarah penyebaran ajaran Al-Quran ini sangat fenomenal. Untuk menanggapi omongan misalnya Donditan, harus jelaskan betapa masifnya si Donditan ini. 9. Mereka mu'alaf karena tertarik dengan pahala 72 bidadari. Ini juga tidak ada nabi ataupun rasul yang mengajarkan itu sebelum Islam datang. Hanya Islamlah yang mengatakan akan tidur dengan 72 bidadari. Nah, bagaimana kenikmatan melayani itu? Iya. Ini segera aneh ya, berubah. Setelah tidur dia perawanin lagi, dan terus diperawanin. Itulah ajaran Islam itu. Aneh-anehnya gitu. Jadi bagaimana Nabi Arab ini menceritakan bahwa nanti di sorga akan tidur dengan 72 bidadari dengan semburannya itu kencang sekali. Tegang kemaluan laki-laki itu 70 tahun. Bisa tegang selama 70 tahun. Terus menerus. Jadi semburan kemaluan air mani itu seperti gerojokan sewu. Dan laki-laki di sana hanya sibuk bercinta. Nah, membayangkan itu semua seperti yang diriwayatkan ratusan hadis
hanya bicara keperkasaan laki-laki, tapi heran kenapa perempuan, ya, kenapa perempuan tidak diceritakan. Apakah Muhammad terlalu cemburu dengan istrinya ataupun anak-anaknya nanti yang akan menikmati tidur dengan laki-laki juga dong? Kenapa hanya laki-laki yang akan menikmati fasilitas sorga itu? Nah, aneh lagi kalau begitu, kenapa orang Islam ini demen sekali dengan cerita bidadari ini? Sedangkan cerita sesungguhnya ini, kasihan dong orang-orang kok tidak menikmati bidadari itu. Bidadara kalau untuk perempuan. Kan kasihan sebab tidak ada satu hadis pun yang menggambarkan keuntungan bagi wanita. Kenapa kaum muslimah tidak dikasih bidadara? Alkitab berkata, surga bukan untuk kawin mawin. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ya kalau dia Muhammad ini nabi dari Allah, kenapa membuat cerita aneh seperti ini? Maka saya meragukan semua dari ajaran Islam ini. Saya harus meragukannya. Itu alasan perkiraan saya kenapa Muslim ini ataupun siapa namanya Donditan ini menjadi mu'alaf, saudara-saudara. Ya. Misalnya Kainama. Ya, Kainama. Kenapa kamu bisa masuk berpikir seperti itu, kamu Kainama? Gitu. Tidur dengan 72 bidadari. Jadi mereka nggak mau kembali lagi. Malu kembali lagi karena sudah terlanjur percaya. Misalnya Donditan, Kainama, Felix Xiao, Moko Ginta. Hanya cerita prank Nabi aja. Ternyata di sana nggak ada itu. Kawin mawin 72 bidadari. Mereka begitu bangga dengan cerita sunnah Rasul malam Jumat. Tidak ada mereka yang bawa istri masa mudanya menjadi Islam. Mereka meninggalkan Islamnya, mereka meninggalkan istri masa mudanya hanya karena putus cinta, kekecewaan. Enggak mungkin loh mereka itu mau dipoligami seperti ajaran Al-Quran. Begitu banyak ayat di Al-Quran itu. Kamu tidak dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim. Misalnya di surat An-Nisa ayat 3 dan 4. Kamu tidak akan dapat berlaku adil kepada istri-istrimu walaupun kamu ingin berlaku seperti demikian itu. Tidak boleh berpoligami hanya untuk satu wanita saja. Tetapi Nabi melanggar semua undang-undangnya sendiri. Bahwa laki-laki hanya boleh istri 4. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi sebaliknya. Muhammad tidur dengan 72 bidadari. Muhammad tidur dengan banyak sekali wanita.
banyak wanita yang dia tidurin, saudara. Dia tidak kurang 30 wanita yang ditiduri oleh Muhammad. Dia kawin dengan 30 wanita. Padahal menurut undang-undang Islam itu hanya boleh 4 orang. Mereka mu'alaf bukan karena kebenaran, tapi hanya karena tidak mendapatkan pengaruh di gereja. Lalu mereka cari sensasi dengan agama pluku suntur yang memang gampang dapat nilai tinggi. Jadi begitu jadi mu'alaf, saudara-saudara, oh langsung terkenal ini Muslim ini. Iya. Jadi kasihan sekali saudara-saudara dengan beragama seperti itu. Inilah perbedaan yang nampak orang jadi mu'alaf dengan orang yang jadi murtadin. Yang ke-12, saya bangga. Mereka bangga dengan gelar-gelar titel doktor, MA, profesor, Menekhem Ali gitu. Wah, bangga sekali. Memang secara duniawi bangga. Semua asal mangap. Saya sekolah di Torino, kata siapa? Si Kainama. Semua asal bohong semua itu. Dia Universitas Haifa, dapat doktor di sana. Ketika datang di sebuah tablik akbar, tulis kedatangan Doktor Kainama, doktor siapa? Yahya Walloni. Apa maknanya menjadi doktor semacam itu, saudara? Jadi dunia ini aneh dengan keinginan menjadi muslim itu. Apalagi alasan mereka ingin membuktikan kata-kata Al-Quran bahwa ada nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Saya mau bilang kepada Anda, kalau ada satu nubuatan nama Muhammad dalam Alkitab, kalau memang ada, tetapi tidak akan menemukan satu ayat pun bahwa Muhammad itu adalah orang yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Nggak ada. Jadi Al-Quran telah membohongi kita semua bahwa nggak ada nama Muhammad di dalam Alkitab. Dan ada lagi mereka mengatakan bahwa semua nabi itu muslim. Aneh, mana mungkin nabi-nabi Alkitab beragama Islam. Hanya karena karangan mulut manusia buta huruf mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nama seorang Tuhan. Nggak ada, saudara. Jadi tidak ada itu semua. Oleh karena itu kita harus teguh untuk melawan kebohongan Islam ini sampai kapanpun. Jadi apalagi isinya itu loh, isi Quran itu loh. Masa dikatakan seburuk-buruknya makhluk itu orang Yahudi dan orang Kristen. Seburuk-buruknya dikatakan segala nama binatang itu untuk orang Yahudi dan orang Kristen. Tetapi anehnya, ya seperti kata Alkitab bahwa orang Yahudi itu adalah manusia berkat. Darimu
Kalau Alkitab ya sudah jelas ngomongnya itu, padamu dari keturunanmu akan melahirkan berkat-berkat itu. Itu kata Quran. Orang yang memberkati menjadi berkat itu. Beda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dengan Alkitab. Berbeda, saudara-saudara. Hanya karena omongan manusia buta huruf lalu mengatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Tetapi makhluk yang paling buruk yaitu orang Islam itu sendiri menjadi orang yang luar biasa. Yang menciptakan kecanggihan teknologi, yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini, akhirnya ya memang orang Kristen, orang Yahudi. Mau yang membuat HP ini semua orang kafir yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai manusia paling buruk, manusia paling hina di neraka selama-lamanya. Dari situ aja kita bisa merunut benar atau tidak itu Al-Quran. Ya sudah pasti nggak benar. Kalau Alkitab berkata bahwa olehmu bangsa di muka bumi ini mendapat berkat, diberkati karena Islam, diberkati karena Yahudi. Kan begitu, saudara. Inilah yang video ini diviralkan dan tampilkan saudara-saudara agar apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan bagi kita mengenal yang benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.